wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas bisa memimpin doa. Mbak Mila. Terima kasih Mbak Arifah. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah sarapan belum? Belum. Ada yang dulu dan sudah. Yang sudah itu makan sama apa nih? Nasi kuning. Nasi goreng. Yang belum sarapan? Tiwul. Sangat tradisional Mas, bagus. Baik, apakah hari ini tidak masuk? Hadir semua ya? Keren. Abang kenapa? Sakit. Sakit ya? Sama Ulil. Ya. Oke, pada pagi hari ini, oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dilihat di bawah mejanya apakah ada sampah. Jika ada sampah, silahkan diambil. Ibu. Oke, sudah? Ya. Masih semangat kan hari ini? Mari. Ya. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai apa itu teks persuasi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu teks persuasi itu apa? Belum tahu ya? Belum. Baik. Silahkan melakukan video. Setelah kalian melihat video yang ada tadi di layar, bagaimana perasaan kalian setelah melihat video tersebut? Ada katanya Ngecek out. Itu kenapa karena butuh? Butuh ya. Jadi kalian apakah setelah menonton video itu, kalau kalian butuh, ada perasaan ingin membeli itu tidak? Ada. Nah, itu yang dinamakan dengan persuasi atau kalimat yang digunakan itu untuk mengajak pembaca atau pemirsa agar menuruti dari apa yang telah diucapkan. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu siswa dapat memahami dengan baik mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalam teks persuasi serta dapat menerapkan secara langsung dalam menganalisis serta mempresentasikan hasil analisis. Jadi, pada pagi hari ini kita akan memahami apa itu teks persuasi, kemudian kita akan menganalisis teks persuasi dan dapat mempresentasikan secara langsung tentang teks persuasi. Nah, di sini kita dimulai dengan belajar mengenai pengertian teks persuasi. Ada yang ingin membacakan mungkin? Saya Silakan Mbak Ridi. pengertian teks persuasi. Teks persuasi merupakan teks yang berisikan kalimat-kalimat yang bersifat mengajak, menyuruh dan membujuk. Tujuan dari teks persuasi secara umum yakni mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Betul sekali. Jadi intinya teks persuasi itu teks yang digunakan untuk membujuk, kemudian ada menyuruh dengan tujuan yang diajak atau disuruh itu bisa mempengaruhi pembaca sehingga pembaca itu bisa menerapkan apa yang disuruh seperti itu. Kurang lebih ya. Kemudian dalam teks persuasi itu memiliki ciri-ciri, ada 4, yaitu ada kalimat ajakan, kalimat imperatif, kemudian ada konjungsi argumentatif, dan ada fakta dan data. Mungkin ada yang ingin jawab kalimat ajakan itu apa? Betul, apa Mbak Arifah? Kemudian apa lagi? Mari. Mari, betul, apa lagi? Yuk, betul. Nah,
kurang lebih seperti itu ya. Jadi dalam teks persuasi itu ada kalimat ajakan seperti ayo membuang sampah pada tempatnya, mari sarapan bersama, kemudian yuk jagalah kebersihan. Nah seperti itu. Itu salah satu dari teks persuasi. Kemudian ada kata imperatif. Ada yang tahu kata imperatif itu apa? Pemerintah. Betul. Perintah atau larangan. Jadi kata imperatif ini berisikan kata-kata yang sifatnya itu memerintah. Mungkin ada yang tahu contohnya? Contoh dari kata imperatif? Jangan makan sembarangan. Jagalah. Kemudian apa lagi? Jangan. Jangan. Kemudian apa lagi? Pergilah. Gunakanlah. Bisa. Belilah. Belilah ya. Mau beli apa Mbak Hanifah? Beli apa tadi nggak ada? Itu yang pemerintah ya. Oke. Baik. Kemudian selanjutnya ada konjungsi argumentatif. Nah, konjungsi argumentatif ini contohnya seperti karena, jika, agar. Nah, penempatannya itu di dalam kalimat contohnya ya. Ayo buanglah sampah pada tempatnya agar rumah kalian lebih bersih seperti itu. Jadi, tujuan dari konjungsi argumentatif ini untuk menekankan kenapa kita harus melakukan apa yang disuruh seperti itu. Apakah paham? Paham ya? Oke. Selanjutnya ada data dan fakta. Data dan fakta ini akan sangat dibutuhkan di dalam teks persuasi karena penulis itu tidak hanya menyuruh, tapi juga memberikan kenapa sih kita harus melakukan hal tersebut seperti itu. Jadi bukan hanya omong kosong. Nah, sebelum masuk ke kaidah pembahasan teks persuasi, di sini itu ditegaskan ulang. Contoh ada yang ciri-ciri seperti ada argumentatif, kemudian ada imperatif dan juga kata rujukan. Nah, di sini Ibu akan menekankan pada penggunaan kata kerja mental, kemudian kata teknis dan kata perujukan. Ada yang tahu kata rujukan itu seperti apa? Kata untuk apa? Merayu atau membujuk. Nah, di sini itu digunakan agar pembaca itu tuh bisa merasa kayak, oh aku kayaknya harus nih melakukan ini. Oh sepertinya aku harus membeli ini. Nah, itu yang digunakan untuk memperkuat perasaan dari pembaca. Nah, kemudian ada kata kerja mental. Kata kerja mental ini mempengaruhi emosi pembaca seperti berasumsi, kemudian berpikiran, kemudian ada seperti mengira, seperti itu ya. Kemudian ada kata teknis. Ada yang tahu kata teknis itu apa? Belum tahu ya? Belum. Jadi kata teknis ini digunakan dalam teks persuasi yang dimana semisalkan kalian menggunakan topik sarapan dalam teks persuasi. Nah, nanti kata teknisnya itu berisi tentang asupan, kemudian ada porsi. Jadi kata-kata yang berhubungan dengan bidang topik tersebut gitu. Apakah paham? Paham. Paham ya. Dan ada kata perujukan yang terakhir. Kata perujukan itu digunakan sebagai pendahuluan, biasanya seperti ini. Contohnya seperti perujukan sumber. Misalkan dirujuk dari sumber jurnal apa, data ini, nah seperti itu. Jadi kata perujukan ini digunakan sebagai pendahuluan dalam mencantumkan sumber yang ada seperti itu. Masih semangat nggak? Masih ya? Masih ya? Makanya tidak sedikit kok. Untuk kemudian ada struktur teks persuasi. Di sini ada judul, pengenalan isu, kemudian ada rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Nah, pengenalan isu ini digunakan untuk menggambarkan topik awal. Jadi, misalkan kalian ingin membuat teks persuasi mengenai COVID-19. Nah, di paragraf awal ini kalian mencantumkan kayak COVID-19 itu seperti apa gambaran umumnya. Kemudian selanjutnya ada paragraf rangkaian argumen. Di sini kalian sudah mulai mencantumkan pendapat-pendapat dari orang-orang sekitar atau masyarakat. Kemudian ada pernyataan ajakan. Nah, di sini kalian menggunakan kata persuasi atau kalimat ajakan, kemudian ada imperatif, argumentatif seperti ciri-ciri tadi di dalam paragraf ini. Dan yang terakhir, penegasan kembali itu berupa simpulan.
Nah, di sini ada jenis-jenis teks persuasi, ada pendidikan, iklan, politik, dan propaganda. Nah, kalau untuk video tadi itu termasuk ke dalam apa ya? Iklan. Kenapa bisa disebut iklan? Karena menawarkan sebuah produk. Betul. Jadi video tadi itu disebut sebagai salah satu jenis persuasi iklan karena menawarkan produk. Tepuk tangan untuk Mas juga. Dan selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan ini seperti kita ini sedang belajar mengenai teks persuasi. Kemudian ada politik. Politik ada yang tahu persuasi politik seperti apa? Kampanye, betul. Seperti sebelumnya itu kan sudah ada ini ya, pencoblosan presiden, DPR, DPR. Ya, nah di situ orang-orang akan berlomba-lomba untuk mempersuasi masyarakat akan memilih beliau-beliau yang mencalonkan diri. Dan yang terakhir ada teks persuasi propaganda. Nah, teks persuasi propaganda ini berbeda dengan teks persuasi lainnya karena di sini itu penulis teks itu lebih mementingkan perasaannya sendiri. Jadi mempengaruhi opini publik bisa dibenci atau tidak gitu. Jadi seperti apa ya? Kalau disalahgunakan bisa menjadi ujaran kebencian seperti itu. Nah, di sini ada langkah menulis, bentuk kalimat, menyusun, mengumpulkan dan mengembangkan. Oke. Sebelum memasuki latihan bersama, di sini Ibu ada ice breaking. Mungkin kalian sudah jenuh ya, sudah capek ya, ngantuk ya. Iya. Oh tidak Mas Zain, masih semangat? Semangat, Bu. Semangat 45. Betul. Nah di sini ice breakingnya Ibu ada namanya tepuk buha. Jadi nanti Ibu sebutkan tepuk 1, bu, kemudian tepuk 2, buha, kemudian tepuk 3, buha, semangat seperti itu. Gimana? Paham? Paham ya? Baik. Tepuk 1, tepuk 2, buha, tepuk 3, buha, semangat. Coba ulangin kalau masih pada lemes ini. Ulang ya. Sampai berdiri aja yuk, biar semangat yuk. Ayo berdiri. Berdiri yuk. Oke. Nanti kalau misalkan Ibu bilang tepuk 1, 2, 3, buha, semangat gitu ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, buha, semangat. Kok masih lemes ya? Mau diulangin kok ini? Harus semangat ya, tapi jadi terakhir ya. Oke, diulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, semangat. Terima kasih. Tepuk tangan kita semua. Baik, sebelum kita masuk ke latihan diskusi bersama, di sini Ibu ingin ini apa namanya, meyakinkan apakah kalian beneran paham dengan materi atau tidak. Di sini Ibu ada satu poster. Silakan mungkin perwakilan. Mbak. Silakan ada mungkin Mbak Del. Mau maju? Mbak Desi. Mbak Desi Sarjuna. Siapa Mbak Desi ya? Desi yang Jadi di sini Ibu ada satu poster. Kemudian silakan Mbak Desi dibaca posternya. Kemudian dianalisis di dalam poster ini itu terdapat ciri-ciri dari teks persuasi apa saja dan contohnya dari kata tersebut apa. Jadi selanjutnya hemat air, selamatkan masa depan. Air adalah sumber kehidupan. Setiap tetes yang kita hemat adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik. Untuk peran saat tidak digunakan, tanam pohon untuk konservasi air dan gunakan air secara bijaksana. Jadi di dalam poster ini terdapat kalimat imperatif, yaitu seperti selamatkan, tutup keran, tanam pohon, dan gunakan air. Baik. Apakah sudah paham semua? Sudah ya. Baik. Tepuk tangan untuk Mbak Desi.
satu kelompok 4 orang bisa depan belakang ya. Nah, jadi di sini nanti ada satu poster. Silakan dianalisis secara sesama, kemudian jawab pertanyaan yang ada di bawah seperti itu. Paham ya? Paham. Bisa dikerjakan ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, sudah selesai? Ya. Sudah ya? Silakan. Ini ada perwakilan kelompok yang ingin masuk ke depan. Jadi yang gigi. Baik, Pak. Ya, Dari kelompok yang lain. Baik, silakan. Perwakilan apa satu kelompok? Sama. Mohon perhatiannya sebentar ya, anak-anak. Iya, Ibu. baik, perkenalkan kami dari kelompok Coco. Joro coklat. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan rekan kami untuk membacakan hasil. Baik, yang pertama topik dari poster ini yaitu adalah sosial media sebagai sarana pelindung bangsa. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengajak anak muda untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak melalui metode agar COVID-19 tidak meluas. Lalu yang kedua yaitu ciri-ciri teks persuasi yang terdapat di dalam poster. Yang pertama berisi kalimat ajakan seperti yuk ikut sosialisasi. Yuk. Lalu yang kedua konjungsi argumentasi yaitu seperti pada kata karena virus terus bermutasi menjadi lebih ganas sehingga diperlukan penerapan protokol kesehatan lebih ketat. Kemudian selanjutnya nomor 4, temukan kalimat atau kata yang bersifat persuasif lalu jelaskan fungsinya. Jawabannya persuasi pada kalimat yuk ikut sosialisasikan penerapan protokol kesehatan. Sekian prestasi dari kelompok Coco. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Baik, terima kasih untuk kelompok Coco ya, yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan materi hari ini sudah selesai. Tepuk tangan. Jadi sebelum ibu menutup pembelajaran
pembelajaran pada hari ini. Silahkan ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silahkan Mbak Yulia. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, atau meyakinkan pembaca agar mengikuti pendapat maupun ajakan penulis. Nah, teks persuasi disusun dengan memperhatikan struktur serta kaidah kebahasaan yang bersifat membujuk dan meyakinkan sesuai jenis teks persuasi yang disusun. Baik. Nah, seperti ini ya simpulannya. Jadi teks persuasi itu teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dan disusun dengan memperhatikan struktur dan juga unsur ada. Nah, sebelum Ibu tutup sebenarnya, Ibu ingin memberikan tugas seperti biasa. Jadi setelah kalian memahami teks ini, ya nggak sedih, nggak apa-apa, biar nanti di rumah nggak bosan. Jadi kita tugas bersama. Nggak apa-apa, ini tugasnya nggak susah kok, tugasnya nggak susah. Nggak ada dong. Jadi seperti ini. Nah, di sini kan Ibu sudah mencantumkan langkah menulis teks persuasi. Nah, nanti di rumah kalian itu tinggal mencari saja temanya yang ingin ditulis menjadi teks persuasi, kemudian menyusun saja penerapannya. Dan di pertemuan selanjutnya silakan kalian mengerjakan secara keseluruhan teks persuasi itu di sini seperti itu. Apakah paham? Di sini Ibu ada lembar refleksi pembelajaran pada pagi hari ini, silakan diisi. Mungkin ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak? Belum. Sudah paham benar ya? Ya. Bisa menerapkannya besok mungkin? Insya Allah. Tugas selanjutnya nggak susah loh. Mungkin sekian dari Ibu pada hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif, sudah mau mendengarkan, kemudian mau maju ke depan untuk menjawab. Di sini Ibu minta maaf apabila masih banyak kekeliruan. Di sini Ibu menutup. Wassalamualaikum